Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kapabilitasnya tidak usah diragukan lagi dan tentu saja kita akan membahasnya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali memeriksa 4 orang saksi terkait tindak pidana korupsi proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti yang menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kapus Penkum Kejagung RI Ketut Sumedana menyebutkan 4 orang saksi yang diperiksa yakni FMF selaku pegawai PT Aplika Nusa Lintasarta, FMF selaku Direktur Utama PT Smartfren Telekom Tbk. Kejagung tetapkan satu tersangka baru kasus BTS Kominfo. Ini perannya. Kemudian PTB merupakan pegawai PT Surya Energi Indotama SEI dan TD sebagai manajer PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia Telkom Infra. Apakah kasus ini melibatkan banyak oknum pejabat dan tokoh partai? Apakah kasus ini tergolong political corruption? Apakah political corruption atau politik korupsi di negeri ini terjadi secara sistemik? Masya Allah. Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ustadz Ismail, Direktur LSAT. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anang. Alhamdulillah, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, ini ada data flu ini. Tapi tetap semangat bukan? Siap, Harus semangat ini karena kita mau memperbaiki kondisi negeri ini ya. Baik, insya Allah. Ustadz Ismail, pucuk pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo kini tengah menjadi pembicaraan politik yang menarik. Setelah pejabat sebelumnya yakni Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus rasuah alias korupsi. Mungkinkah kasus ini melibatkan banyak oknum pejabat dan tokoh partai? Ustaz? Baik, Mas Anang, para pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya mungkinkah kasus ini melibatkan banyak oknum pejabat atau tokoh partai, ya sangat mungkin, Mas Anang. Jadi kalau kita lihat data dari ICW, ya, ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Nah, jumlah yang dicatat ini meningkat 8,63% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 533 kasus. Nah, salah satu kasus korupsi yang cukup besar terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Mahfud MD kembali buka suara pasca Kementerian Keuangan mengklarifikasi perbedaan data transaksi, perbedaan adanya perbedaan data ya. Jadi adanya perbedaan data transaksi yang mencurigakan sebesar 349 triliun. Mahfud sepakat memang dengan pernyataan tidak adanya perbedaan. Tapi untuk dugaan korupsi yang disebutkan adalah 35 triliun rupiah di CNBC Indonesia.com 4 April 2023. Jadi banyak gitu yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang ada di, belum lagi kasus yang viral juga ya yang tadi disampaikan di lingkungan Kominfo ya. Kasus korupsi proyek BTS ini merugikan negara tidak kurang dari 8 triliun rupiah dengan melibatkan banyak oknum, pejabat, dan tokoh partai. Bahkan Menkominfo dari Partai Nasdem telah dijadikan tersangka. Kemudian kasus korupsi bansos yang kembali mencuat. Kerugian negara dalam kasus ini juga cukup besar.
tentu masih banyak kasus korupsi lain ya. Sebagian telah terbukti, sebagian lagi merupakan dugaan. Kita ambil contoh kasus proyek food estate yang mangkrak dengan anggaran triliunan rupiah. Proyek ini pun secara nyata telah merusak lingkungan. Pasalnya, ribuan hektar hutan telah terlanjur dibabat habis. Contoh yang lain juga adalah yang mangkrak dan terus membengkak biayanya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan masih banyak lagi kasus tentang korupsi-korupsi di proyek yang lainnya. Nah, sejak era reformasi, di antara ratusan kasus korupsi yang terjadi, ada puluhan kasus yang korupsinya terbilang sangat besar. Misalnya, kasus penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau yang menyeret PT Duta Palma Group yang merugikan negara mencapai 78 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pasifik Petrochemical Indonesia Indotama ya, dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar US dollar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi PT Asabi yang menyebabkan negara harus merugi 22,7 triliun rupiah. Kemudian kasus korupsi PT Jiwasraya yang menjadikan negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah dan masih banyak lagi. Ini bisa kita lihat di kompas.com 15 Januari 2023. Jadi Mas Nanang, kalau ini apa eh, korupsi ini ya tentu akan menyeret banyak pihak, apalagi menjelang menjelang pemilu seperti ini ya. Antara pihak yang satu dengan pihak lain tentu bisa jadi saling saling membongkar ya. Karena sebetulnya mereka kata salah seorang tokoh kemarin mengatakan bahwa semua pejabat itu melakukannya. Kalau soal ketangkapnya itu soal nasib kan begitu. Jadi ini memang luar biasa di apa namanya tataran negara demokrasi seperti hari ini. Itu Mas Nanang. Iya, luar biasa. Ya kalau ketahuan ya ya nasib kan gitu ya. Berarti memang ya ambil semuanya. Nauzubillah. Semoga nggak seperti itu kan gitu ya. Baik, Ustadz, mengapa di negeri ini sepertinya korupsi itu kayak kayak promo layanan seluler ya, nggak ada matinya. Muncul lagi, ini diperantas, muncul lagi, bahkan lebih gede, masya Allah. Dan Mm-mm. itu terjadi nyaris di semua lini. Padahal ya pemerintah ini kita lihat juga serius gitu ya, hampir ya melakukan segala upaya untuk memberantas korupsi. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Kan udah diberantas kok muncul terus kan gitu. Ya, Ustaz. itu seperti gini. Jadi kita hujan nih, genting kita bocor ya, sehingga lantai kita basah oleh air hujan. Nah, yang kita selesaikan itu lantai yang basah gitu ya. Lantai yang basah, sementara genting yang bocor masih bolong. Nanti kita sentuh aja terus bocor. Jadi nggak mudah menyelesaikan kasus korupsi di negara demokrasi seperti di negeri kita ini ya. Jadi pasalnya demokrasi yang mengklaim kedaulatan di tangan rakyat itu dalam tataran faktualnya nggak demikian Mas Anang. Bukan begitu. Dalam praktiknya kedaulatan rakyat itu yang menjadi ruhnya demokrasi itu sering bahkan selalu dirampas oleh segelintir orang para pemilik modal ya atau oleh elit penguasa dengan dukungan para pemilik modal. Nah, inilah yang kemudian menjadikan semua negara menerapkan demokrasi itu menjadi sarang ya atau menjadi tempat yang sangat eh, kondusif untuk melakukan korupsi seperti di negeri kita. Alhasil negara yang menerapkan demokrasi dalam praktiknya itu tak lebih sebagai kleptokrasi ya atau negara maling dalam bahasa kasarnya gitu ya. Negara-negara demokrasi itu selalu memiliki kuasa ya, yang selalu memiliki kuasa adalah segelintir orang yang bermental maling.
Mereka lah yang telah mencuri, merampas kedaulatan rakyat dan mengubahnya menjadi kedaulatan elit politik, kedaulatan wakil rakyat, kedaulatan para pemilik modal. Itu yang menjadikan rusaknya sistem yang menggunakan itu, Mas Tenang. Iya, jadi tahu jenis-jenis korupsi zaman sekarang ini. Karena saking banyaknya maka sampai dikategorikan kan gitu ya, saking Iya. banyaknya. Nah, apakah korupsi BTS ini tergolong political corruption? Hmm. Dan apakah political corruption di negeri ini terjadi secara, yaitu tadi secara sistemik dan sejauh apa parahnya kan gitu. Monggo Ustaz Ismail. Ya kalau kita lihat dari data KPK ya, Mas Tenang ya, itu kan dikelompokkan berdasarkan skala dampak dan paparan yang terjadi. Di- itu korupsi dikelompokkan menjadi tiga jenis. Jadi menurut data itu sih, pertama itu disebut dengan petty corruption. Ya. Di petty corruption ini adalah korupsi skala kecil ya, yang biasanya dilakukan oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jadi jenis korupsinya seperti pungli atau pungutan liar ya, kemudian gratifikasi, penyuapan, kemudian uang pelicin atas pemerasan untuk memuluskan layanan publik atau birokrasi. Padahal layanan tersebut mestinya harus murah bahkan gratis untuk masyarakat. Itu yang yang pertama, jadi korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam skala kecil. Yang kedua adalah grand corruption. Ya. Nah ini korupsi kelas kakapnya. Korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis. Mulai dari miliaran sampai triliun rupiah. Nah korupsi kelas kakap ini menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Jadi dalam Rensra KPK 2011-2015 menjelaskan ada 4 kriteria ya buat kriteria oleh KPK yang masuk dalam kriteria grand corruption. Apa saja 4? Satu, grand corruption itu melibatkan pengambil keputusan terhadap kebijakan atau regulasi. Ya, kalau kita kulik-kulik kembali seperti Omnibus Law kemarin itu sangat terasa sekali itu ya, sangat terasa sekali. Kriteria yang kedua adalah melibatkan aparat penegak hukum. Nah, ini juga sangat bisa dibaca. Yang ketiga, grand corruption itu berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Dan yang keempat, grand corruption itu kejahatannya berlangsung secara sistemik dan terorganisir. Nah, ini yang sejak tadi kita singgung-singgung Mas Nanang. Jadi, grand corruption ini kadang muncul akibat kong kali kong antara pengusaha dan para pengambil putusan atau pembuat kebijakan. Ini jenis korupsi yang luar biasa ya. Yang ketiga, nah ini ada political corruption. Political corruption ini adalah korupsi politik yang terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompok. Nah, keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status atau perpanjangan masa jabatan, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis political corruption ini adalah penyuapan misalnya, kemudian perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye. Ya, seperti hari ini mungkin masuk dalam hal political corruption. Ya, jadi political corruption ini pun melibatkan orang-orang di level tinggi, ya, penyelenggara negara yang main mata dengan pengusaha. Political corruption juga sangat berpotensi terjadi ketika anggota legislatif merangkap sebagai pengusaha. Ya, mereka kemudian memanipulasi institusi politik untuk mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik demi kepentingan perusahaannya.
Dan undang-undang, regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan atau bahkan dirancang itu sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah uh, political corruption. Nah, selain untuk memperkaya diri dan mempertahankan jabatan, political corruption ini Mas Anang juga biasa dilakukan untuk mengumpulkan dana bagi pemenangan parpol atau dirinya pada pemilihan berikutnya. Uang hasil korupsi ini kemudian digunakan untuk melakukan money politik seperti nyokok rakyat agar bisa memilih kembali di putaran berikutnya. Ini bisa dilihat di kpk.go.id tanggal 11 Januari 2023. Jadi luar biasa Mas Anang ya. Political corruption ini ya. Kalau kalau yang terlibat BTS ini ada Menkominfo ya berarti masuk dalam dalam seperti yang dijelaskan KPK tadi, jadi political corruption. Itu Mas Anang. Ya, jadi tadi kan kita udah bahas jenis-jenis korupsinya kan gitu ya. Ya, Nah, kira-kira ibaratnya apa ya? Tadi itu ibaratnya rumput liar dibasmi itu kok masih tumbuh tumbuh saja lagi. ya. Kering kok tumbuh saja kan itu. Nah, ibaratnya kita mau nyabut si rumput ini, si hama ini dari akar-akarnya. Nah, Mm-mm. ini solusi mendasar untuk mencerabut korupsi ini gimana? Ini kan kita udah reformasi itu nawaitunya reformasi itu kan untuk menghentikan korupsi. Kok sampai sekarang masih ada? Berapa puluh tahun ini reformasi? Makanya reformasi sering diplesetkan orang Jawa itu repot nasi gitu ya. Ya repot nasi. Nasinya saja yang repot, korupsinya ada terbasmi. Ya ya gimana gimana Ustaz Ismail? Iya, ini memang eh, kita harus harus em, bagi dengan masyarakat kita agar nanti ke depannya kalau kita ini mau betul-betul ada perubahan, maka perubahannya tadi itu seperti yang tadi kita contohkan bahwa kita ini gendang kita bocor gitu ya. Kita nggak cukup dengan membersihkan lantai. Yang kita lakukan haruslah menutup kebocoran. Nah, kalau tadi kita sudah bahas bahwa yang kerok dari kasus korupsi ini adalah main mata antara penguasa dengan pengusaha dalam sistem demokrasi ini yang rampas kedaulatan rakyat itu. Maka tentu yang menjadi solusi seperti nambal genteng bocor tadi itu adalah ya menghilangkan kebocoran itu, menghilangkan demokrasi itu. Itu pangkal utamanya. Ini kalau kita bermain logika, ya itu yang paling logis. Jadi kita uninstall, ya, yaitu uninstall demokrasi, kemudian diinstal sistem baru yang bisa mencegah korupsi. Nah, ini yang kita lihat dalam koridor sistem ya. Nah, kalau kita ini membaca dalam apa namanya berbagai tataran sistem, maka sistem solusi yang menjadi itu adalah sistem Islam. Kepemimpinan dan kekuasaan dalam sistem Islam itu dipandang sebagai amanah, sehingga nggak layak diperebutkan. Ya. Nggak harus kemudian apa namanya minta 3 jabatan lah atau apalah begitu ya, karena ini amanah gitu ya. Nah, tanggung jawabnya itu tidak hanya disampaikan di depan manusia di dunia, tapi amanah kekuasaan itu juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Itu. Dengan demikian, sistem Islam itu bisa mencegah sedini mungkin ya manusia itu untuk memiliki niat korupsi. Jadi niat korupsinya dicegah lebih dini. Jadi pada titik inilah Islam memberikan solusi secara sistemis gitu ya dan juga ideologis terkait dengan pemberantasan korupsi. Jadi kita kalau kita membaca lebih dalam lagi memang ini sistem Allah SWT yang luar biasa. Jadi wa nazzalna alaikal kitabat tibyanan likulli syai'in gitu ya. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Termasuk menjelaskan bagaimana menyelesaikan berbagai kasus
termasuk kasus korupsi yang parah. Nah, nah itu dalam Islam ada sejumlah langkah yang dilakukan dalam memberantas bahkan mencegah korupsi. Yang pertama adalah penerapan ideologi Islam. Jadi mabda Islam ini ketika dijalankan itu meniscayakan penerapan syariah Islam secara kafah. Kenapa kok kafah? Iya, kalau nggak kafah nggak kompatibel dengan sistem yang lainnya, gitu ya. Jadi dalam segala aspek kehidupan ketika diterapkan Islam secara kafah, maka akan kompatibel dengan apa yang mau dilakukan untuk menyelesaikan berbagai hal. Jadi termasuk dalam hal kepemimpinan, gitu ya. Ini Islam pemimpin atau khalifah itu misalnya diangkat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun pejabat lainnya. Jadi bisa kita bayangkan, Mas. Misalnya kemarin waktu Idul Fitri ya, kalau kita mau bayar zakat fitrah, ini kan bayar seperti apa tarian gitu ya, yang harus kita bayar, harus tunaikan. Bayar zakat fitrah satu orang 2,5 kilo atau 3 kilogram. Pertanyaan kita, beranikah kita mengurangi takarannya walaupun sedikit dari itu? Tentu kita nggak berani. Karena apa? Ini aturan Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bayangin kita zakat kita bisa batal kalau kurang dari eh, apa takaran yang ditentukan oleh syarat. Yang kedua, ya, pemilihan penguasa dan para pejabat yang bertakwa dan zuhud. Nah, dalam pengangkatan pejabat atau pegawai negara, khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan. Selain juga profesional gitu ya, kafaah. Jadi takwa ini menjadi yang paling inti, yang paling dominan. Tentu setelah kafaah. Nah, ketakwaan inilah yang akan bikin seorang pejabat dalam melaksanakan tugasnya selalu merasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV-nya Allah luar biasa ya. Sangat sensitif ini di pundak kanan kiri kita ini ada malaikat yang CCTV sangat sensitif ini Rokib dan Atid. Ini kalau pejabat bertakwa mau korupsi tentu akan berpikir 1.000 kali gitu ya. Nah, yang ketiga, pelaksanaan politik secara syar'i dalam Islam, politik itu intinya adalah riayah syariah, yakni bagaimana mengurusi sepenuh hati ya eh, dan jiwa sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Bagaimana melayani rakyat, meriayah, roiyah, ya, melayani rakyat. Bukan politik itu untuk pada kepentingan oligarki, untuk pada pemilik modal, bukan. Tapi bagaimana kita meriayah atau melayani rakyat. Dan yang keempat, penerapan sanksi yang tegas yang berefek jerah. Dalam Islam, hukuman tegas tersebut bagi pelanggar korupsi bisa berbentuk publik ya, publikasi, stigmatisasi, ya. Kemudian peringatan, kemudian penyitaan harta, pengasingan, cambuk, bahkan hingga hukuman mati jika ia sudah membahayakan negara. Inilah eh, langkah-langkah yang akan diambil dalam sistem Islam yang secara kafah tadi itu dalam mencegah korupsi. Jadi kalau sekarang tanya bagaimana Islam menyelesaikan korupsi yang terjadi saat ini, pertanyaan yang sebetulnya nggak tanggung jawab itu ya. Kenapa? Yang menyebabkan korupsi ini demokrasi, Islam disuruh menyelesaikan. Itu pertanyaan yang sebetulnya nggak tanggung jawab. Mestinya adalah bagaimana Islam dalam menata sistemnya agar tidak terjadi korupsi atau paling tidak meminimalisir peluang untuk korupsi. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai apa namanya logika dalam memberantas. Nah, Iya, terakhir Bung. Kalau iya. memang keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabat ini sangat diperlukan untuk ya pemberantasan korupsi. Lantas sistem ini juga sangat perlu sekali. Maka bagaimana cara kita mengedukasi umat, menjelaskan tentang urgensi, urgensi memiliki ya penguasa, pejabat dan juga sistem yang Islami. Kalau pejabatnya soleh ya kan ada yang hafid Quran, tapi korupsi di mana-mana, perzinahan di mana-mana. Nah, masyarakat harus paham korelasinya dan
tahu bagaimana cara, yuk kita bareng-bareng bangun negeri ini supaya bebas korupsi dengan sistem Islam. Nah, seperti itu. Nah, gimana Ustadz Ismail? Ya, ya memang dalam Islam itu keimanan dan ketakwaan penguasa dan para pejabatnya itu memang sangat penting, Mas Anam. Sangat penting. Nah, lebih dari itu, Mas Anam, sistem yang diterapkan pun harus sistem yang mampu menjaga mereka agar tidak melenceng dari sistem yang baik itu. Jauh lebih penting, ya. Sistem itu jauh lebih penting. Kata Pak Mahfud itu kan, malaikat saja kalau turun menjadi pejabat di Indonesia, jadi iblis juga kan itu. Itu berarti kan sistemnya yang masalah kan itu. Sistemnya masalah. Malaikat bisa jadi iblis kan luar biasa itu, jadi berubah karakternya kan gitu. Nah, jadi selain keimanan dan ketakwaan, para pejabat dan juga pemimpin negara, sistem yang diterapkan di dalam sistem Islam itu haruslah khilafah. Karena itu lebih penting. Tidak ada yang meragukan keimanan sahabat Mu'adz bin Jabal. Namun Rasulullah tetap menasihati beliau, bahkan ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman dan sudah melakukan perjalanan ke Yaman, Rasulullah mengutus seseorang untuk manggil beliau kembali. Ketika Mu'adz kembali, beliau bersabda, ini beliau tanya pada Mu'adz, "Atadri lima ba'astu ilaika la tusibanna syai'an bighairi idni fa innahu gululun wa may yaklul fa'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Di hadza da'watuka famdi li amalika." Jadi Rasul bertanya pada Mu'adz bin Jabal, "Atadri lima ba'astu ilaika?" Ya. Tahukah kamu mengapa aku mengirim orang untuk menyusul kamu, Mu'adz? Kemudian beliau meneruskan sabdanya, la tusibanna syai'an bighairi idni. Ya. Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa izin dariku. Ya. Fa innahu hululun. Karena sesungguhnya yang diambil tanpa seizinku itu adalah hulul, khianat. Ya. Wa may yahlul ta'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berbuat hulul pada hari kiamat, ia akan datang dengan membawa apa yang dia khianati itu. Ya. Kemudian lihat dakwatuka famdi di amalika. Karena itulah aku memanggil dirimu sekarang, pergilah untuk melakukan tugas. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini pesan Kanjeng Nabi ini bisa kita lihat apapun ini sistem. Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang tidak kita ragukan keimanan dan ketakwaannya, tetapi kemudian sistemnya yang mengelilingi beliau itulah juga dikuatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, selain itu eh, keteladanan itu perlu juga diberikan. Rasulullah SAW walaupun memegang banyak harta negara, beliau itu hidup sederhana. Beliau misalnya biasa tidur di atas lembar tikar yang kasar yang meninggalkan bekas pada tubuh beliau. Setelah Rasulullah wafat, pengganti beliau yakni Abu Bakar As-Siddiq juga demikian juga. Khalifah Bakar ini mengambil sekedarnya saja dari harta Baitul Mal untuk memenuhi sekedar kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Kemudian pengganti beliau, Khalifah Umar bin Khattab. Kita kenal, bahkan Pak Jokowi pun kenal Khalifah Umar bin Khattab itu begitu kekasnya. Khalifah Umar ini pernah bertanya pada Salman Al-Farisi, apa kira-kira kekuranganku, wahai Salman, dalam pandangan masyarakat? Salman menolak, nggak mau. Kenapa? Seolah-olah nggak ada yang kurang dari Umar bin Khattab ini. Dipaksa sama Sayyidina Umar, dia mendesak, apa yang kurang dari diriku? Akhirnya Salman mengatakan bahwa masyarakat menggunjing Khalifah Umar yang sering mengumpulkan dua macam lauk dalam satu hidangan. Coba, dua macam lauk ikan ya dalam satu hidangan. Nah, sesaat itu kemudian apa yang dilakukan Khalifah Umar? Khalifah Umar tidak pernah makan dengan dua macam lauk dalam satu. Luar biasa, subhanallah. Inilah eh, gambaran perpaduan antara keimanan dan ketakwaan dengan bagusnya sistem. Itu seperti antara sopir dengan mobilnya, gitu ya. Canggih apapun sopirnya, kalau mobilnya rusak ya mogok juga gitu ya. Atau secanggih
Apa mobilnya, kalau supirnya brengsek ya nabrak juga gitu ya. Yang kita butuhkan adalah supir yang baik, pemimpin yang hebat, sistem yang luar biasa dasar. Itu yang dibutuhkan oleh negeri kita hari ini, Mas. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan perubahan, maka tentu perubahan yang kafah gitu ya, rubah sistemnya dan juga rubah orangnya. Karena dua hal ini saling berkaitan, saling berkelindan antara pemimpin atau para penyelenggara negara dengan sistem kenegaraannya. Ini dua hal yang mestinya klop menjadi dua paduan yang sistem yang syar'i yang sesuai dengan panduan Islam. Begitu. Semoga kita semua bisa memahami ya bahwa perbaikan kondisi negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama dan kita harus paham akan masalah dan solusinya sehingga ini kan reformasi sudah 25 tahun kok nggak nutuk-nutuk nggak nyampe-nyampe ke tujuannya kan gitu. Jadi akar masalahnya itu ada pada problem ya ketakwaan, ya problem kepemimpinan itu sendiri. Tapi Hmm, yang lebih parah ini adalah problem sistemnya. Kita salah sistem ini kayaknya ini, ya. nggih, Sehingga nggih. harus kembali pada sistem yang ya yang menciptakan kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Ismail atas pencerahannya dan semoga Ustaz Ismail sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin. Baiklah pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ustadz Ismail. Semoga kita bisa mendapatkan ya inspirasi untuk membangun negeri ini lebih baik. Ya, kalau memang Pancasila itu adalah sesuatu yang menjadi prinsip, maka mari kita kembalikan ya, prinsip itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diterapkan tanpa penerapan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Nung Setiawan undur diri. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.